2 jam yang lalu aku nggawe resolusi tahun 2026. Tapi saiki aku sadar bahwa resolusi sing tak gawe iku ternyata sampah. Saya Fahri, dalam 30 menit ke depan, aku tidak akan memotivasimu. Aku akan menghancurkan resolusimu. Coba deh, renungkan surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 sampai 24. Ayat terakhir. Kebanyakan resolusi tahun baru itu aktualnya bukan visi, tapi malah pelarian sing dibungkus harapan palsu. Allah ora pernah takon apa goal sukses karirmu. Allah berkalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Dan hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok, hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap semua yang kalian kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Peringatan ini bukan hari ini, bukan tahun ini, tapi ghad, yaitu besok, yang bernama akhirat. Resolusimu akan runtuh dalam satu pertanyaan. Opo sing mbok siap nih kalau kamu mati malam ini? Nek jawabanmu kurang siap, isik proses, nanti nek wis mapan. Ya ngono kuwi jenenge resolusimu sampah spiritual. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah lama memberikan tamparan kepada kita tentang model-modelan resolusi tahun baru dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau mengevaluasi dirinya dan dia beramal untuk setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi derajat hasan. Hadis ini tamparan jelas. Resolusi tahun baru kita seharusnya adalah siapkan amalan terbaik untuk kematian kita. Bukan yang sibuk naik gaji. Bukan yang bangga naik follower. Bukan yang targetnya naik jabatan tapi iman stagnan. Kowe ngomong resolusi, tapi sholat isih mbok tunda. Maca Quran isih musiman. Dosa masih dibela. Alasannya sekali-kali. Ya ngono kuwi jenenge dudu resolusi. Itu namanya penundaan yang dikasih nama baru. Tahun berganti tapi kamu masih sama, masih berharap hidup panjang. Padahal malaikat maut tidak pakai kalender. Kuburan nggak pernah peduli kamu sukses atau gagal, kamu kaya atau miskin. Kuburan hanya peduli kowe taat atau lalai. Resolusi duniawi licik. DE bikin kamu sibuk tapi lupa pulang. DE bikin kowe capek tapi ternyata kosong. DE bikin kowe merasa maju padahal aktualnya semakin menjauh dari Allah. Kalau resolusimu tidak membuatmu lebih takut pada dosa, lebih serius dengan sholat, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih siap mati, maka itu semua bukan resolusi. Itu hiburan untuk jiwa yang malas taubat. Hari ini aku nggak minta kamu ganti target. Aku cuma minta kamu ganti orientasi tuh. Dari apa yang ingin aku capai menjadi apa yang ingin aku bawa mati. Karena wong sing cerdas bukan sing hidupe rapi, tapi yang kematiannya siap. Dan kalau resolusimu tidak menyiapkan kematianmu, maka sekeras apapun niatmu, Allah nggak menyebutmu cerdas. Tadi udah kita baca ayat 18. Sekarang kita tadabbur ayat selanjutnya ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'anfusahum anfusahum ulaika humul fasiq. Artinya, dan kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Dari ayat ini kita tahu bahwa yang paling berbahaya dari lupa Allah bukan dosanya. Yang paling bahaya bukan dosanya, tapi justru yang paling bahaya adalah hilangnya dirimu sendiri. Lupa Allah itu mahal. Bayarannya bukan sekedar cap dosa, tapi kehilangan identitas. Kowe urip, tapi nggak tahu untuk apa. Kowe sibuk,
Kamu kelihatan bahagia, tapi nyatanya kosong di dalam. Ini nih, ciri orang yang lupa sama Allah. Hatinya ramai, tapi ternyata gelisah. Targetnya banyak, tapi nggak ada yang bermakna. Waktunya sibuk banget, tapi nggak ada yang bernilai buat akhirat. Allah nggak menghukummu dengan neraka dulu. Allah menghukummu dengan mencabut kesadaranmu. Lupa Allah sama dengan lupa diri. Lupa kenapa kamu diciptakan. Lupa kemana kamu akan kembali. Lupa apa yang akan ditanya di kubur. Akhirnya kamu hidup seperti kewan. Makan, kejar, puas, ulangi. Semono terus. Ironisnya, kamu masih merasa baik-baik saja. Nyatanya, itulah hukuman yang paling halus tapi paling kejam. Karena ketika Allah pengen menghancurkan seseorang, Allah biarkan dia merasa benar sambil terus salah. Kamu takut kehilangan dunia, tapi nggak pernah takut kehilangan Allah. Padahal saat Allah pergi dari hatimu, doa jadi rutinitas kosong. Sholat jadi gerakan tanpa ruh. Maksiat jadi ringan. Taubat cuma jadi wacana. Hei, ayat ini tuh nggak bicara tentang orang kafir loh. Ayat ini tuh bicara tentang orang beriman yang lalai. Yang ngerti kebenaran, tapi terus menunda. Yang udah dengar ayatnya, tapi nggak pernah tersentuh. Kalau hari ini Allah diam, bukan berarti Allah ridho. Bisa jadi Allah sedang membiarkanmu sampai kamu benar-benar lupa siapa dirimu. Dan itu cukup menghancurkanmu. Nggak perlu azab tambahan. Ingat satu hal, orang yang kenal Allah bakal tahu batasan, tahu tujuan. Sebaliknya, orang yang lupa Allah akan tersesat sambil merasa sukses, rusak sambil merasa benar. Nek hatimu kering saat pas ayat dibacakan, itu bukan karena ayatnya lemah, tapi karena Allah sedang kamu lupakan terlalu lama. Dan jangan bangga jika Allah belum menegurmu keras, karena ayat ini sudah cukup sebagai tamparan. Gak ada hukuman yang lebih menakutkan dari hidup tapi kehilangan diri sendiri. Ayat selanjutnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Artinya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan. Surat Al-Hasyr ayat 20. Coba deh, kamu berhenti bohongi dirimu. Ayat ini bukan motivasi, ini vonis. Allah nggak berkata di ayat itu bahwa dua golongan itu baik-baik saja. Tapi Allah berkata, dua golongan itu nggak sama. Kamu boleh bilang, yang penting hatinya baik. Semua orang juga berdosa. Nanti Allah Maha Pengampun. Tapi kamu perlu tahu, neraka dan surga. Tapi kamu perlu tahu, neraka dan surga tidak bisa disatukan dengan alasan itu. Ada yang hidupnya santai, tapi berjuang menghindari dosa. Ada yang memilih taat, meski berat. Ada juga yang memilih nyaman, meski salah. Dan Allah berkata, hasilnya nggak sama. Masalahmu bukan nggak tahu kebenaran. Masalahmu, kamu ingin hasil surga, tapi dengan usaha neraka. Penghuni neraka itu nggak masuk neraka karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka menunda taubat. Bukan juga karena mereka nggak pernah dengar ayatnya, tapi karena mereka terus merasa masih ada waktu. Ayat ini mengatakan satu kebohongan besar yang bilang semua orang pada akhirnya sama. Oh, tentu tidak. Di akhir hidup, semua hanyalah tanah kubur. Setelah itu, perpisahan abadi. Nah, penghuni surga disebut pemenang. Dan ini adalah sebuah kompetisi. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah bukan orang miskin, tapi yang kalah melawan hawa nafsunya sendiri. Nek uritmu nggak beda jauh dengan orang yang nggak peduli dengan akhirat, maka tanyakan hatimu dengan jujur. Aku ini sedang berjalan kemana? Karena Allah sudah memastikan, la yastawi, nggak akan pernah sama golongan A dengan golongan B. Surga itu bukan untuk orang yang banyak alasan. Surga itu untuk orang yang taat, meski sakit. Untuk orang yang jujur, meskipun rugi. Untuk orang yang menunduk, meskipun bisa sombong. Ayat ini adalah tamparan terakhir buat kita. Kamu bebas milih jalanmu, tapi kamu nggak bebas memilih hasilnya. Dan ketika tirai akhir dibuka, udah nggak ada tuh negosiasi. Kamu nggak bisa banding juga. Hanya ada satu pengumuman. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga lah pemenangnya. Pertanyaannya tinggal satu. Kamu mau jadi penonton atau pemenang? Lanjut ayat setelahnya.
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Artinya, sekiranya Al-Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk terpecah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Surat Al-Hasyr ayat 21. Guys, kalau saja gunung itu bisa hancur, lalu apa alasan hatimu tetap keras? Gunung itu nggak punya akal, gunung nggak punya dosa, gunung nggak punya nafsu, tapi gunung takut. Lah kamu punya dosa, punya beban maksiat, tapi masih tenang. Ini bukan pujian untuk gunung, ini tamparan untuk manusia. Kalau Al-Quran turun kepada gunung, ia retak, ia hancur, ia tunduk. Kalau Al-Quran dibacakan ke hatimu, kamu scroll, kamu dengar sambil lalu, kamu lanjut maksiat. Masalahmu bukan kamu nggak paham. Masalahmu hatimu lebih keras dari batu. Batu bisa pecah. Hatimu masih bela dosa. Kamu heran, kenapa doa terasa kosong? Kenapa ayat tidak menggetarkan hati? Kenapa nasihat terasa basi? Ayat ini jawabannya. Bukan karena Qur'annya lemah, tapi karena hatimu mati rasa. Al-Quran itu bukan bacaan pembuka acara. Al-Quran itu adalah palunya hati. Kalau palu itu nggak meninggalkan bekas, yang rusak bukan palunya, tapi objek yang dipukul. Gunung tidak membantah ayat. Gunung tidak mencari dalih. Gunung nggak berkata, nanti aja deh berubahnya. Dia langsung tunduk. Ayat ini bertanya tanpa kata. Kamu ini manusia atau lebih keras dari gunung? Allah tutup ayat ini dengan kalimat kejam tapi jujur. La'allahum yatafakkarun. Agar mereka mau berpikir. Artinya, yang tidak tersentuh ayat bukan kurang dalil, tapi menolak sadar. Tapi kudune wedi nek kondisi ini ngene. Al-Quran turun, dibaca, didengar, tapi nggak mengubah apapun dalam hidupmu. Jika gunung saja tunduk dan hancur karena takut, sedangkan hatimu tidak bergeser sedikit pun, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa sering kamu membaca Al-Quran, tapi apakah hati masih hidup atau sudah lebih keras dari gunung? Lanjut ayat setelahnya. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Allah zat yang tiada Tuhan kecuali Dia. Mengetahui hal yang tidak nampak maupun yang nampak. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 22. Mulai sekarang hancurkan satu kebohongan besar dalam hidupmu. Kamu tuh bukan pusat segalanya. Ayat ini bukan sekedar pengenalan tentang Allah, tapi ini menggulingkan egomu, rasa amanmu yang palsu, dan ilusi bahwa kamulah yang mengendalikan hidupmu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Artinya nggak ada yang pantas ditakuti, diharapkan, dipatuhi lebih dari Allah. Tapi lihat dirimu, takut miskin lebih dari dosa. Takut kehilangan manusia lebih dari kehilangan Allah. Patuh pada nafsu, tapi tawar-menawar syariat. Ini bukan lalai lagi. Ini syirik halus yang kamu rawat setiap hari. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang nggak nampak maupun yang nampak. Allah tahu yang kamu pamerkan dan yang kamu privasi. Allah tahu dosa-dosamu yang kamu hapus dari story. Allah tahu niat busukmu yang kamu simpan rapi-rapi. Allah juga tahu alasan palsu yang kamu pakai untuk nipu dirimu sendiri. Semua Allah tahu, semuanya terbuka di hadapan Allah. Nggak ada versi aku baik-baik saja di hadapan Allah. Masalahmu bukan Allah nggak tahu, tapi masalahmu tuh gini. Kamu tuh hidup seolah-olah nggak diawasi. Seolah-olah dosa gelap nggak dicatat. Seolah niat kotor nggak dihitung. Seolah Allah hanya melihat yang terlihat saja. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyayang. Ini bagian yang paling sering kamu salah gunakan. Rahmat Allah bukan izin untuk santai. Kasih sayang Allah bukan tiket maksiat. Rahmat Allah itu untuk orang yang mau kembali, bukan yang sengaja lari. Kamu ingin Allah Maha Pengampun, tapi kamu nggak mau berhenti. Kamu ingin Allah Maha Penyayang,
tapi kamu menunda taubat tanpa malu. Itu bukan berharap rahmat. Itu memanfaatkan sifat Allah untuk membela dosa. Ayat ini memukul suatu kata favorit manusia yang bilang Allah Maha Pengampun kok. Benar, tapi ayat ini dimulai dengan La ilaha illahu. Artinya Allah itu Tuhanmu, bukan pelayan nafsumu. Kalau hidupmu mulai dikendalikan selain Allah, entah uang, entah jabatan, manusia, atau rasa nyaman, maka ayat ini belum masuk ke hatimu. Dia baru lewat di telingamu. Tauhid bukan hanya di lisan. Tauhid adalah siapa yang kamu taati saat Allah dan nafsumu bertabrakan. Dan ayat ini menutup semua alasan. Allah tahu segalanya. Allah melihat segalanya. Allah itu mengasihi, tapi tidak pernah bisa ditipu. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang benar kamu sembah dalam hidupmu sehari-hari? Ayat selanjutnya. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, dan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha memberikan keamanan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari perbuatan-perbuatan menyekutukan mereka. Surat Al-Hasyr ayat 23. Ayat ini menghancurkan satu penyakit manusia, yaitu penyakit merasa benar. Oh, itu Al-Malik, Raja. Artinya, bukan kamu pemilik hidupmu. Nafasmu itu pinjaman. Waktumu itu titipan. Matimu keputusan sepihak dari Allah. Tapi selama ini kamu hidup seakan hidup ini milikmu. Aturan bisa ditawar. Taat bisa ditunda. Kudus, Allah Maha Suci. Allah suci dari dosa. Sementara kamu berani maksiat. Lalu datang kepadanya dengan hati kotor dan mulut penuh alasan. Assalam, sumber keselamatan. Tapi kamu cari aman, tapi tetap aja melanggar. Ironinya, kamu merasa tenang di saat kamu bermusuhan dengan zat yang memiliki ketenangan. Allah itu Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Al-Muhaimin, yang mengawasi. Allah itu nggak cuma mengawasi perbuatanmu, tapi juga niatmu, bisikan hatimu, doa rahasiamu, semuanya dalam pengawasan Allah. Dan sekarang kamu masih berani bilang nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Kamu bukan siapa, jabatanmu bukan apa-apa, apalagi uangmu. Cukup satu perintah Allah saja, Allah bisa cabut semuanya tanpa minta izin dari kamu. Al-Jabbar, memaksa. Kalau Allah mau, Dia hancurkan hidupmu tanpa memberi kesempatan klarifikasi. Allah itu Al-Mutakabbir, Maha memiliki segala kebesaran. Tahu nggak? Setiap kesombongan manusia adalah pencurian sifat Tuhan. Tahu nggak vonisnya apa? Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan-perbuatan menyekutukan. Nah, itu termasuk ego kamu mendengar wahyu, tapi lewat begitu aja. Dan itu termasuk ketika ego kamu lebih didengar daripada wahyu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia Allah memiliki nama yang indah. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Dan dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Surat Al-Hasyr ayat terakhir, ayat 24. Dalam ayat ini, Allah menutup surat Al-Hasyr dengan sebuah tamparan terakhirnya. Al-Khaliqul, Allah itu Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah itu menciptakan, mengadakan, dan membentuk. Kamu gak memilih wajahmu, tubuhmu, lahirmu, dan akhir hidupmu. Lalu dari mana datangnya keberanianmu membangkang penciptamu? Seluruh langit dan bumi itu bertasbih loh kepada Allah. Gunung, laut, langit, dan semuanya.
Dan hanya satu makhluk yang berani durhaka sambil merasa aman. Siapa? Kamu. Ayat ini menempatkanmu ke posisi asli. Jelek, lemah, berketergantungan, dan akan kembali ke tanah. Kalau setelah ayat ini, kau masih sombong, masih ngeremehin dosa, masih nunda tobat, maka masalahnya bukan pada dalil, tapi kesombongan yang belum dihancurkan. Karena ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya seagung ini, orang-orang yang nggak tunduk itu bukan karena dia nggak tahu, tapi memang sengaja melawan. Saiki rungokno. Ayat ini tuh udah penutup dari surat Al-Hasyr. Nggak ada ayat selanjutnya di surat Al-Hasyr. Yang tersisa hanyalah keputusanmu. Dari awal Allah sudah bicara jelas. Dia perintahkan kamu menyiapkan akhirat, bukan sibuk menata dunia. Dia ingatkan bahaya lupa Allah yang akibatnya kamu lupa siapa dirimu. Dia tegaskan surga dan neraka itu nggak sama dan tidak semua orang menang. Dia hantam hati kerasmu dengan perumahan gunung yang hancur karena takut pada Allah. Dia perkenalkan dirinya raja, perkasa, maha memaksa. Dia tutup dengan satu fakta. Seluruh alam tunduk kecuali manusia yang sombong. Semua ayat udah turun, semua dalil udah lengkap. Nggak ada yang kurang. Kalau setelah ini kamu masih menunda taubat, meremehkan dosa, bermain dengan waktu, merasa aku masih aman, rungokno. Masalahmu duduk kowe iki kurang ilmu, tapi masalahmu kowe iki milih untuk melawan. Allah nggak rugi nek kowe berpaling. Allah nggak bisa juga menghukum kamu. Tapi suatu hari nanti, ketika waktumu benar-benar habis, kamu akan sadar, diamnya Allah dulu bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah memberimu waktu. Dan saat waktu itu habis, resolusi dunia gugur semua. Alasan apapun runtuh, topengmu kebuka semua. Yang tersisa hanyalah iman atau penyesalan. Rungokno, bukan Al-Quran yang kurang jelas, tapi hati manusialah yang terlalu sombong untuk tunduk. Ini bukan tentang penutup kajian. Ini merupakan akhir toleransi. Ini merupakan akhir toleransi Allah terhadap kesombonganmu. Setelah ini, nggak ada yang perlu ditambahkan. Tinggal satu pertanyaan terakhir yang akan mengejarmu sampai mati. Kamu mau pulang sebagai hamba atau mau diseret sebagai pendusta kebenaran? Pilih sendiri.